Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasi, kami dari kelompok 1 kelas Farmasi A semester 4 akan mempersembahkan video presentasi tentang trematoda hati. Kami akan membahas apa sih itu trematoda hati, jenisnya, dan penyakit yang disebabkan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1A. Di sini kami akan memaparkan materi yaitu tentang trematoda hati. Namun sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Anasia Kasih, Chanisa Juliasi Putri, Dea Kusuma Wardani, Firdaus, Gresti Sintami, Jessica Mertania dengan saya sendiri, Nur Atikah, dan juga Sigit Alfirdaus. Jadi untuk pemaparan materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Dipersilahkan. Adapun pendahuluannya yaitu trematoda adalah cacing yang secara morfologi berbentuk tipis seperti daun. Pada umumnya cacing ini bersifat hermafrodit kecuali genus Schistosoma. Pada dasarnya, daun hidup trematoda ini melalui beberapa fase kehidupan di mana dalam fase tersebut memerlukan fase intermedier untuk perkembangannya. Pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan. Trematoda hati tinggal di hati manusia, terutama di saluran empedu dan kantong empedu. Hewan ini yang diyakini menjadi parasit cacing ketiga di dunia. Terdapat pada daerah endemik seperti Jepang, Cina, Taiwan, dan Asia Tenggara. Untuk trematoda hati yaitu ada 4. Yang pertama ada Clonorchis sinensis, Fasciola hepatica, Opisthorchis viverini, dan Opisthorchis felinius. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah Clonorchis sinensis. Morfologinya, Clonorchis sinensis dewasa memiliki bagian-bagian tubuh utama, pengisap oral, faring, usus buntu, pengisap ventral, petelaria, rahim, ovarium, kelenjar manlis, testis, kandung kemih ekskretori, telur. Bentuk seperti botol, ukuran 25-30 unimikro, warna kulit kecoklatan, kulit halus tetapi sangat tebal. Pada bagian ujung yang meluas terdapat tonjolan, berisi embrio yang berisilia, miracidium, operculum mudah terlihat, infektif untuk siput air. Cacing dewasa ukurannya 12-20 mm, 3-5 mm. Ventral suker lebih besar oral suker. Usus sekum panjang dan mencapai bagian posterior tubuh. Testis terletak di posterior tubuh dan keduanya mempunyai lobus. Ovarium kecil terletak di tengah anterior dari testis. Hospes. Hospes definitif manusia, kucing, dan anjing. Hospes perantara 1, siput atau keong air. Hospes perantara 2, ikan sungai. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu siklus hidup dari Clonorchis sinensis. Ini dapat kita lihat yaitu fase intramoluska dan penyebaran geografis terutama timur jauh. Di sampingnya ada siklus hidup. Yang pertama miracidium, selanjutnya sporogista, kemudian redia, yang terakhir serkaria. Selanjutnya ada patologi dan gejala klinis. Yang pertama, perubahan patologi terutama terjadi pada sel epitel saluran empedu. Pengaruhnya terutama bergantung pada jumlah cacing dan lamanya menginfeksi. Untungnya jumlah cacing yang menginfeksi biasanya sedikit. Yang kedua, pada daerah endemik jumlah cacing yang pernah ditemukan sekitar 20-200 ekor cacing.
Yang ketiga, infeksi kronis pada saluran empedu menyebabkan terjadinya iritasi pada saluran empedu dan penebalan epitel empedu sehingga dapat menyumbat saluran empedu. Keempat, pembentukan kantong-kantong pada saluran empedu dalam hati dan jaringan parensim hati dapat merusak sel sekitarnya. Adanya infiltrasi telur cacing yang kemudian dikelilingi jaringan ikat menyebabkan penurunan fungsi hati. Kelima, gejala jaundice atau penyakit kuning dapat terjadi tetapi presentasinya masih rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh obstruksi saluran empedu oleh telur cacing. Selanjutnya, kejadian kanker hati sering dilaporkan di Jepang. Hal ini perlu penelitian lebih jauh. Apakah ada hubungannya dengan penyakit chronorrhiasis? Terakhir, cacing ini menyebabkan iritasi pada saluran empedu dan penebalan dinding saluran dan perubahan jaringan hati yang berupa radang sel hati. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah trematoda hati, yaitu Fasciola hepatica. Penyebaran geografis dari trematoda ini ditemukan di negara 4 musim atau subtropis, yaitu yang pertama ada Amerika Selatan, yang kedua Amerika Utara, yang ketiga Amerika, yang keempat Afrika Selatan, yang kelima Asia, lalu yang keenam ada New Zealand. Induk dari semang utamanya yaitu Punea sp. Slide selanjutnya. Morfologi dari Fasciola hepatica yaitu yang pertama adalah berbentuk tipis seperti daun, besarnya kurang lebih 30 x 13 mm, bagian anterior berbentuk seperti kerucut, pada puncaknya kerucut itu terdapat batin isap mulut yang besarnya kurang lebih 1 mm, lalu pada bagian dasar kerucut terdapat batin isap perut yang besarnya kurang lebih 1,6 mm, mempunyai saluran pencernaan yang bercabang-cabang sampai ke ujung distal sekum. Lalu ada testis dan kelenjar pitelin juga bercabang-cabang, dan di samping kanan dari morfologi terdapat gambar dari telur Fasciola hepatica dan Fasciola hepatica dewasa. Baik, slide selanjutnya. Epidemiologi, yaitu Fasciola ini menyebabkan penyakit fasciolosis. Penyakit ini disebabkan oleh trematoda Fasciola hepatica dan juga menyerang ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, dan domba. Lalu kasus dari fasciolosis ini terjadi di negara 4 musim. Penularan ditemukan oleh keberadaan dari famili Limnaeidae, dan juga penularan fasciolosis pada manusia terjadi akibat kebiasaan sebagian masyarakat Eropa yang suka mengonsumsi hati mentah. Baik. Lalu dari gejala klinis yang disebabkan oleh Fasciola hepatica yaitu penyebabnya gejala pada manusia seperti anemia, demam dengan suhu badan 40-42 derajat Celcius, nyeri di bagian perut, dan juga gangguan pencernaan. Lalu slide selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada Opisthorsis piperini. Hospesnya manusia, reservoirnya kucing dan anjing, penyakit opisthorchiasis, penyebaran geografisnya Opisthorsis piperini, endemi di Thailand, Vietnam, dan juga Kamboja. Next. Morfologi dan siklus hidup. Habitatnya saluran empedu dan juga saluran pankreas. Ukurannya 7-12 nanometer. Batil isap mulut, batil isap perut. Telurnya mirip telur C. sinensis tapi lebih langsing. Cara infeksinya makan ikan yang mengandung metaserkaria yang dimasak kurang matang. Kemudian di sini ada siklus hidup Opisthorsis piperini. Selanjutnya patologis klinis. Patologis klinisnya di sini yang pertama lemah, perut kembung atau dispepsia. Kemudian nyeri perut di bagian atas kanan.
lalu anoreksia, mual, muntah, dan juga demam tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada Opistorchis pelineus. Penyebaran geografisnya, Opistorchis pelineus ditemukan di Eropa Tengah, Siberia, dan juga Jepang. Parasit ini ditemukan pada manusia di Prusia, Polandia, dan Siberia. Ditemukan di Jepang yang bukan daerah endemik Clonorrheiasis. Cacing dewasa panjangnya kira-kira 1 cm. Hidup dalam saluran empedu dan hati manusia serta kucing. Telurnya besarnya kira-kira sekitar 30 mikron. Adapun morfologinya, cacing dewasa hidup dalam saluran empedu dan juga saluran pankreas. Ukuran cacing dewasa sekitar 7 sampai dengan 12 mm. Mempunyai batil isap, mulut, dan perut. Bentuknya seperti lancet, pipih, dorsoventral. Telurnya mirip telur C. sinensis, hanya bentuknya lebih langsing. Infeksi terjadi dengan makan ikan yang mengandung mata serkaria dan dimasak kurang matang. Adapun daur hidupnya, hospes definitifnya adalah manusia, hospes reservoirnya yaitu kucing, anjing, babi, dan serigala. Hospes perantara pertama itu ada siput air tawar dan juga Bitena ichi. Hospes perantara kedua ada ikan jenis idus dan juga jenis tinka. Selanjutnya di sebelah kanannya ada gambar siklus hidup dari Opistorchis pelineus. Baik, jadi demikian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Atas segala keterbatasan kami, mohon maaf. Terima kasih. Sekian video presentasi Trematoda Hati dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.